Sebelum saya bacakan, nanti saya akan membacakan karya dari Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa saya katakan Sayyidi Syekh? Karena Tuan Syekh Abdul Qadir ini duriyah Nabi yang jalurnya kepada Husain. Jadi kalau yang tercatat di Nakobah Internasional itu Sayyid sama Syarif. Kalau Sayyid ini duriyah Nabi yang jalurnya melalui Husain, kalau Syarif melalui Sayyidina Hasan. Maka Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, Sunan Ampel Sayyid Rahmatullah. Maka ketika ada orang yang mengatakan dari oknum habaib mengatakan Indonesia ini manhaj madhabnya dibawa oleh Ba'alawi, ya salah. Sejak kapan Ba'alawi itu datang ke Indonesia? Kalau diislamkan, diajarkan tentang madhab oleh Sayyid dan Syarif, itu betul. Nah pertanyaannya lagi tuh Gus, 10 November Ba'alawi kemana gitu loh. Makanya lucu, ada orang mengatakan kemerdekaan Indonesia ini kekuatan terbesarnya adalah dari Thariqatul Alawiyah katanya. Dan ini yang menyampaikan Habib Lutfi, ngapunten. Cek Habib Lutfi itu dengan lantang intashiru Thariqatul Alawiyin. Kayak begitu. Gus, jangan kasih apa. Lutfi ya. Bahkan kalau orang ngerti bahasa Arab, ini kadang-kadang kita lemahnya di situ. Ketika di perkumpulan para habaib, Habib Lutfi mengatakan begini, mendoktrin dan memerintahkan kepada para habaib untuk mensyiarkan Thariqatul Alawiyin. Dengan jelas-jelas mereka mengatakan pendahulu-pendahulu yang mengislamkan di Indonesia itu ya As-Sada Alawiyin, para pemimpin dari Bani Alawi. Alawi kata Habib Lutfi, harus itu dipertanggungjawabkan. Cuma menggunakan bahasa Arab bil ghatil Arabi karena sengaja supaya kita orang Indonesia tidak tahu artinya, padahal Indonesia banyak santri. Mau kita tunjukin videonya, ada videonya. Kita lemah di situ. Tertipu dengan orang-orang yang sok lutfah, namanya juga lutfi, halus. Kan begitu. Padahal itu di hadapan para habaib itu disampaikan, syiarkan terus. Karena tidak ada thariqah yang tertinggi di hadapan Allah kecuali Thariqatul Alawiyin yang dibawa oleh Ba'alawi. Sehingga datang kalimat kemerdekaan Indonesia ini berpotensi dari kekuatan thariqah Alawiyah. Goblok itu. Dia mengatakannya begitu. Kalimatnya diulang-ulang, intashiru itu ada dalam bahasa Arab. Kita sudah memegang datanya, kita jangan tertipu. Jauh-jauh hari thariqah datang ke Indonesia yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama itu lebih duluan Naqsyabandi, Qadiriyah, bahkan Tijani itu hampir terakhir. Nah ini kenapa mereka ini lebih fanatik dengan thariqah Alawiyah, dengan klan Ba'alawinya, itu tadi nanti kita akan bahas ya. Baik, untuk selanjutnya kita bacakan syair tentang Nahdlatul Ulama dulu supaya bangsa kita ini lebih yakin jangan sampai lepas daripada Nahdlatul Ulama. Kalau kata Abuya ini, kalau nanti NU sudah diambil orang bagaimana tuh? Karena banyak orang yang ingin, bahasanya apa ya, memanfaatkan kedudukan di NU. Larangan keras kepada kita mencari kemuliaan selain Allah, ingin dihargai orang dengan jabatan yang kita miliki, pangkat yang kita miliki sebagai kiai, sebagai habaib duriyah Nabi, kemudian mencari penghargaan dari orang. Sangat salah kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau saja sayyid kok, gak pernah dia mengatakan di dalam diriku terdapat darah Rasulullah, gak pernah. Kan begitu, harusnya kita malu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Di sini dijelaskan al-ulama wal auliya wal abdal warasul anbiya. Ingat, predikat ulama, predikat wali yang Allah berikan sebagai pewaris para nabi, ini amanah dan juga ujian. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Oke lah, mereka sebagai para habaib gak sadar bahwa predikat habaib ini adalah amanah dan ujian yang suatu saat ini akan melawan dirinya sendiri dan akan menjatuhkan dirinya sendiri kepada kemaksiatan. Maka dengan pahamnya kita ini sebagai ujian amanah dari Allah, jangan sampai predikat pangkat yang kita miliki ini dijadikan alat untuk meraup kehidupan dunia. Pengen jamaah banyak supaya dihargai orang. Karena sejatinya begini, pangkat ulama, para wali ketika dicaci, dihinakan, andai kata tidak diakui, kalau benar mereka itu gentle, udahlah, mereka gak menganggap kami sebagai duriyah Nabi.
mungkin mereka akan santai-santai saja, karena sejatinya tidak akan mengurangi pangkat kewalian. Mungkin ada si A ini ada seorang wali, ada yang mencaci maki, wah macam-macam dan sebagainya, santai saja, nggak dilawan, nggak pernah dihiraukan, karena dengan cacian tersebut tidak akan menggugurkan kewalian seseorang tersebut. Beda dengan klan-klan yang sekarang, ketika kita tidak anggap, mereka makin boh. Kamu kalau sampai gak percaya kepada para habaib, kamu haram masuk surga. Kan itu kan masih mencari popularitas dari manusia. Na'udzubillahi min dzalik. La tahribu minal bala'i fa innal bala'a ma'as sabri asasun likulli khairin, asasun nubuwah wal risalah wal wilayah wal ma'rifah wal mahabbah. Yang artinya begini, jangan pernah lari daripada ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Fa innal bala'a ma'as sabri asasun likulli khairin, asasun nubuwah wal risalah wal wilayah wal ma'rifah wal mahabbah. Karena ketika seseorang itu sabar dengan ujian yang sedemikian rupa beratnya, maka barang tentu dia telah memegang asas pondasi keilmuannya para nabi, para rasul, para wali, orang-orang ma'rifat yang punya maqam mahabbah. Nah ini kan terbalik, kalau kita terbalik. Fa idza lam tasbir 'alal bala'i fala asasalak. Kalau ada seorang ulama, kalau ada seorang habaib atau manusia biasa kemudian tidak sabar dengan cobaannya, fal asasalak, maka kamu tidak punya pondasi. Maka kita kadang-kadang lucu ketika mereka dinafikan oleh sebagian orang tentang intisab nasabnya, karena itu juga ujian sebenarnya bagi mereka. Mereka muring-muring, bahkan sampai mendoktrin yang macam-macam. Ada juga salah satu oknum habib mengatakan di ceramahnya begini, ini problem besar untuk Indonesia. Sebentar lagi Indonesia akan hancur ketika para habaib terusir dari Indonesia. Ada tuh Habib Novel, buka aja tuh, sekarang saya sebut namanya. Iya, ini problem besar, kata dia. Kalau para habib ini dihinakan kemudian sampai dideportasi ke sana, ke Yaman lagi, katanya Indonesia kiamat. Dari mana emang emang kamu yang punya tanda kiamat? Kanjeng Nabi aja ditanya kiamat mata sah, kapan kiamat? La adri. Kanjeng Nabi juga gak tahu loh. Kamu itu bukan nabi, bukan rasul, wali juga gak tahu. Sudah berani mengatakan demikian, berarti kan takut tergores jabatannya. Padahal kalau benar dia duriyah nabi, sedikit pun dengan cacian makian tidak akan menggugurkan pangkat duriyah nabinya. Paham betul? Harus paham. Kacau ini. Fala asas salah kata Hasanul Qadir. Ini yang ngomong bukan Hasanul Qadir. Ini duriyah asli, karena beliau sayyid, ya. Ingat-ingat, sayyid ini adalah duriyah Rasul yang jalurnya kepada Sayyidina Husain. Kalau Asy-Syarif kepada Hasan. Kalau habaib wallahu a'lam. Nah, betul lah, karena secara nakobah loh, kita nggak ngerti. Barangkali di sini ada yang membela, monggo. La baqa ali bana'i illa bi asasin. Suatu bangunan gitu ya, itu tidak akan pernah kekal kalau tidak ada pondasinya. Rumah-rumah seperti ini kan ada pondasinya, nggak ada pondasinya rubuh. Makanya coba kalau kita lihat adat istiadatnya para wali itu, mereka itu berapa banyak orang yang menghina Abu Yamamah Ghufrani di media. Ada aja menghina beliau, santai aja. Kalau karap mau bagaimana? Karena beliau paham dengan caci makinya mereka nggak akan mengurangi pangkat daripada orang yang dihinakan. Begitu seharusnya. Ya nanti kembali pada diri sendirinya. Jangankan kita, pangkat Kanjeng Nabi sendiri aja disebut orang ahli sihir, disebut majnun, disebut majnun, orang gila. Ini kalau di Indonesia senang dengan orang-orang gila, senang dibohongi dengan orang-orang gila yang mengatakan wali majdzub. Ini perlu saya jelasin. Di dalam Tabaqatul Auliya, ini perlu saya lurusin dulu selingan daripada kitab ini. Di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi menyampaikan Tabaqatul Auliya, tingkatan para wali yang masuk ada 9. Dari mulai wali kutub sampai wali abdal, nuqoban, nujabah, semua itu ada 9. Dan itu tidak ada maqam majdzub. Asumsi orang Indonesia ini mau saja dibodohi dengan wali majdzub. Majdzub itu bukan maqam wali. Majdzub itu adalah salik, bisa bidayah, bisa nihayah. Ingat, kadang-kadang orang suluk di dalam Thariqah Naqsyabandiyah, di dalam kitab Tamdhilul Qulub tuh gak dibawa. Kemarin saya udah pesan sama Mang Ono gak dibawa ya Tamdhilul Qulubnya. Tamdhilul Qulub itu disampaikan oleh beliau, kalau orang itu sudah zikir ismu dzati dalam diri sampai istiqomah, itu pasti mengalami jadab. Karena jadab itu adalah pelantara seseorang selama suluk.
Dan ingat, majdub itu tidak selamanya. Ini mau setiap hari, bagaimana coba? Ini lucu lagi. Saya nggak putus bahasa ya. Ini kadang-kadang majdub kalau setiap hari gitu kan, jadab itu. Ini ada cerita. Yang terkenal dulu di dalam kitab Risalatul Qusairiyah, bukan ada lagi. Di dalam kitab Risalatul Qusairiyah itu yang terkenal jadab dulu itu sejaman dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, itu ada Syekh Abu Bakar Asyibli. Beliau itu sering jadabnya, itu kan. Tapi kalau orang jadab beneran, ketika bertemu dengan wali yang pangkatnya lebih tinggi daripada orang yang jadab tersebut, dia akan sadar. Itu saja kuncinya. Contoh mungkin Mas Kamal ini wali jadab, bukan wali jadab, orang yang lagi jadab. Karena ingat, majdub jadab bukan makom. Kita harus menyimpulkan itu. Justru kalau kita mengatakan wali majdub sebagai makom, itu haluisme. Salah pemahaman kita gitu loh. Andai kata Mas Kamal ini dia dalam keadaan jadab, majdub, ketemu sama Gus Maki, andai kata yang pangkat walinya lebih tinggi, maka Mas Kamal akan sadar. Maka dulu diceritakan Lalilur cicitnya Syekhona Khalil itu kalau beliau bertemu dengan para wali Allah, dia bercakap biasa dan sadar. Ini mah kok ketemu sama Allah karim. Nah, ini kadang-kadang orang kita ini gampang dibodohi dengan nama wali. Nah, kalau kita berbicara tentang kewalian, setiap manusia berpotensi jadi wali. Entah wali itu apa ya, wali kota, wali apa, berpotensi jadi wali. Jadi maksud itu bukan makom wali ya, salik. Maka di dalam kitab Tanul Qulub ada orang ketika dia suluk itu kemudian jadab kembali. Ada di akhirnya jadab yang tetap kembali. Dan jadab itu tidak selamanya. Ini mah jadab bertahun-tahun sampai wafatnya jadab. Nah saya itu begini, saya belum menemukan keterangan seperti itu. Yang nggak tahu kalau mereka punya kitabnya, monggo. Dan ini pernah disampaikan oleh Abu Ya Mama Gufron, dengan bahasa begini, bahasa Abu Ya. Makanya Abu Ya itu sering ngomong kayak gini dulu. Ada salah satu dari klan mereka, Habib Abu Bakar, yang terkenal dengan jadab itu kan. Dia datang ke makbarohnya Syekhona Khalil. Dia duduk di tempat imam, kemudian dia rokokan. Di bawahnya makbarohnya Syekhona Khalil Bangkalan. Dengan sombongnya, Habib Abu Bakar yang dikatakan wali jadab ini, bekas rokoknya dilemparkan ke makbaroh Syekhona Khalil. Seperti itu. Logika nih, logika secara keilmuan. Lebih mulia mana dia dengan Syekhona Khalil. Dan kalau benar itu jadab, harusnya sadar. Karena martabat kewaliannya sudah jelas. Syekhona Khalil terbukti bahwa beliau walinya Allah. Ini kok masih jadab saja. Nah berarti ada apa di dalam? Begitu serius ya. Aduh ya tarim ya tarim. Gitulah Kang ya. Mulai sekarang kalau muridnya Abu Yamamah Gufron, hilangkan istilah wali majdub, karena itu bukan makom wali. Orang yang jadab itu belum tentu wali. Tapi kalau para wali sudah pasti melewati majdub. Itu tahapan. Karena Tobaqatul Aulia itu nggak ada. Yang ada itu kutub ya, yang tertinggi. Kemudian ada A'imah, Autad, bawahnya Abdal, terus mencoba Nuqobah seperti itu. Dan saya tidak menemukan, ada kitabnya tuh di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah yang 20 jilid. Ya alhamdulillah dibelikan juga oleh Abu Yamamah Gufron. Saya baca, oh benar, kekeliruan di kita seperti itu. Al-mu'minu la yakhafu ghairallahi azza wa jalla wa la yarju ghairah. Dan ingat, kalau seseorang itu ada keimanan di dalam dirinya, mereka tidak pernah takut selain Allah. Mau dihina, mau dicaci maki, mau nasabnya dibatalkan, gak pernah takut mereka. Dan tidak akan berharap kepada selain Allah. Ini masih berharap saja diakui. Naudzubillahimin, masya Allah.